jejaknya udah nggak ada. Jadi ini bangunan baru semua, bangunan baru. Ya, sebelum ngomongin kabarnya kita ngomongin panti asuhannya dulu ya. Jadi panti asuhan Vincenzius itu sebetulnya dimulai oleh Pastor Van der Winten tahun 1864 jam 7 kurang 6 menit. Dalam versi itu. Tetapi di notarisnya disahkan 1855. Jadi kalau dibilang ya mulai sudah 1855. Padahal mulai di 1854. Jadi di aktenya itu 1855. Ya, jam 7 kurang 5 menit. Ya, sekarang belum setengah 9 itu berapa? Enggak, bercanda. Ya, jadi Pastor Van der Winten pada waktu itu ditugaskan bersama Monsignor Franken, Petrus Maria Franken, Uskup Batavia, dan beliau melihat situasi di Batavia itu anak-anaknya tidak terdidik. Jadi anak-anak Indo seperti yang kita tahu banyak orang Eropa itu punya gudik banyak dan mereka punya anak banyak. Nah anak-anaknya itu karena statusnya anak bule, ya kan? Bapaknya bule, emaknya pribumi, mereka jadi merasa seperti levelnya di atas pribumi. Padahal itu emaknya sendiri. Jadilah kemudian mereka tidak terdidik karena salah satu faktornya itu mereka levelnya lebih tinggi daripada emaknya yang pribumi, sehingga di rumah mereka tidak punya bukan yang tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, tidak punya rasa takut pada emaknya. Mereka yang pada bapaknya yang bule kulit putih asli. Sementara bapaknya ya cuma bikin anak gitu loh. Selain ya sering banget keluar ya. Begitulah yang terjadi. Orang barat yang di Batavia punya istri satu, gudiknya banyak. Ya, kemudian ketika mereka punya, mereka tidak peduli pada anak-anak itu. Sehingga di Batavia ini muncul masalah sosial karena anak-anaknya sungguh sangat nakal, berandalan. Ketika pemerintah Batavia bikin sekolah, selalu gagal, nggak pernah awet. Nggak pernah awetnya kenapa? Karena satu, nggak ada guru yang mau mengajar. Kenapa nggak ada yang mau mengajar? Yang kedua, anak-anaknya nakal, di rumah tidak punya etika. Begitu sampai sekolah sama saja, gurunya dicuekin, bahkan mungkin dikerjain. Jadi gurunya minta bayaran mahal. Pemerintah nggak sanggup, ya sudah, bangunan sekolahnya berdiri tapi nggak ada sekolah, nggak ada kegiatan sekolah. Nah, Monsignor Franken melihat ini nggak benar. Akhirnya langkah pertama menugaskan Van der Winten mendirikan panti asuhan Vincenzius khusus putra. Untuk putri bagaimana? Nah, dia datang ke Belanda untuk mengundang para serusuli. Jadi ini khusus putra, anak-anak Indo putra. Kemudian beberapa tahun kemudian tahun 55 barulah 56 barulah bukan Santa Maria itu. Baru kemudian 59 panti asuhan untuk perempuan. Jadi di sini tuh laki-laki. Ada yang sudah tahu Pastor Van der Winten? Kalau ingin lihat di Museum Taman Prasasti. Nah, patungnya megah. Sampai sekarang masih ada di Museum Taman Pastor Van der Winten itu patungnya ada di Taman Prasasti. Di tengah-tengah ini yang coklat. Nah itu patungnya Pastor Van der Winten. Beliau dibuat patungnya oleh pemerintah dan masyarakat karena kecintaan masyarakat pada beliau. Beliau satu-satunya imam yang ketika meninggal ditangisi oleh ribuan masyarakat Batavia karena kebaikan hati beliau, sehingga dibuat patungnya itu. Kalau penasaran datang ke Museum Taman Prasasti ya. Mau ngajak saya boleh, ngajak Mas Yan boleh, ngajak Mas Sofyan boleh, ngajak Kocak boleh. Sekarang kebetulan berlaku. Ya nanti di sana ada patungnya Pastor Van der Winten. Ya, nah di sini oleh Pastor Van der Winten ya dikelola panti asuhan selama sampai tahun 1910
oleh diasuh atau dikelola oleh imam-imam diosesan atau imam-imam keuskupan Batavia. Sekarang keuskupan Agung Jakarta, sampai sekarang keuskupan Agung Jakarta. Tapi dulu oleh imam diosesan itu imam yang hanya taat pada uskup. Semua imam harus taat pada uskup, tapi secara khusus kalau sudah kewilayahan maka dia harus taat pada pimpinan wilayah, yaitu uskup. Kemudian tahun 1910 baru diserahkan kepada Yesuit. Kenapa diserahkan kepada Yesuit? Pastor diosesannya habis, dari Belanda sana habis. Jadi Belanda itu sebetulnya adalah tanah misi bagi Vatikan. Jadi Vatikan itu adalah pusatnya Gereja Katolik. Mereka punya tanah misi di Belanda. Ternyata baru berkembang sebentar, dia belum disahkan dari sebuah provinsi, belum disahkan dari sebuah keuskupan. Ternyata sudah punya tanah misi di sini. Jadi di Belanda itu tanah keuskupannya masuk Belgia. Jadi Belanda sini belum punya keuskupan. Keuskupannya masuk wilayah Belgia. Nah, mereka belum membentuk uskup, sudah langsung ngirim misionaris ke sini. Ya udah sana habis kan, fokus ke sana dulu. Di sini diserahkan ke Yesuit. Sampai tahun 1930 ini diserahkan kepada tanda tangan resminya ya. Kalau serah terimanya mungkin sudah lama, tapi di situ tertulis 1929. Tapi secara resmi 1930 itu oleh diserahkan dari Yesuit ke OFM. Sekaligus OFM mengelola panti asuhan ini dan gereja keramat sebelahnya. Sebelahnya. Nah, sekarang panti asuhan Vincentius Putra ini di bawah Keuskupan Agung Jakarta, pusatnya di sini mengelola Vincentius Putri Bidara-Cina, tapi yang mengelola Susteran Ursulin, kemudian Pondok Sigonjel. Mungkin ada yang tahu Pondok Sigonjel? Yang bayi-bayi baru lahir sampai balita. Ya, kalau laki-laki dan perempuan di sana Pondok Sigonjel. Kalau laki-laki setelah 5 tahun, umur 6 tahun atau kelas 1 SD dibawa sini. Kalau yang perempuan dibawa ke Vincentius Putri. Otista. Kalau yang di Bogor ada hubungannya nggak? Hubungan sama siapa nih? Nah, kan sama-sama Vincentius juga, Pak. Oh, beda. Beda itu keuskupan Bogor, beda lagi. Ya. Beda lagi. Kalau di sini Jakarta hanya mengurusi di sini Bidara-Cina dan Pondok Sigonjel. Jadi dari bayi begitu lahir, ketika dia tidak memiliki orang tua atau tidak ada orang tua, Pondok Sigonjel, Keuskupan Jakarta, Pondok Sigonjel menerima. Setelah 5 tahun masuk SD, kalau dia laki-laki dibawa ke sini, kalau dia perempuan dibawa ke Bidara-Cina. Nah, bangunan ini sendiri tahun 1910. Areanya sudah sejak ada kantor Van Ginten segini. Ya, bebas banget. Kami masih luar. Iya. Ya, Batavia kan 18 kan masih di sana. Jauh banget. Jadi ini pokoknya dulu orang-orang carinya paling jauh, paling pelosok biar dapat tanah murah dan luas. Tanahnya sampai ke belakang sono. Ya kali mana yang membuat Ciliwung. Ya, Ismail Marzuki. Seberang-seberang dia. Jadi tanahnya ini sampai sono. Iya. Iya. Pas kali. Oh, yang samping dekat masjid itu. Iya. Ya. Sampai Ciliwung. Ke situ. Ya. Sepanjang kita jalan tadi berarti tanahnya. Buset. Dari sini sampai yang. Iya. Karena apa? Karena dulu kurang. Yang kedua di sini tuh luar kota jauh. Kan batasannya 1855 itu kan masih Batavia sana. Ya kan? Baru sampai Harmoni bentengnya. Jadi di sini jauh sekali. Ya kan? Itu jadi yang tadi di Senen tadi saya jelaskan itu tahun 1870. Ya, Itu benteng luar itu kita menyisir benteng luar itu 1870. Peta Leiden, peta Batavia dari Universitas Leiden. Iya. Ya, jadi kita tadi menyusuri benteng luar. Oh, yang tadi. Yang tadi itu dari sepanjang utang itu benteng luar. Yang waktu Raidennya kan yang di pintu selatan itu sampai dari sono. Ya itu yang zaman Itu udah dirubuhin. Iya. Udah dirubuhin 1802. Nah, Terus Jakarta diluasin lagi. Terus sampai tahun 1855 berarti udah sampai yang tadi jalan kita lewatin itu. Perapatan. tapi bentengnya kalau di peta itu 1870. Berdasarkan peta 1870 itu benteng yang tadi kita menyisir benteng luar. Ya. Oh, yang tadi. Nah sementara ini kan di luar. luar lagi, jauh lagi tahun 18
54. Oh ya udahlah. Jadi Pinggiran. busuk lagi gitu loh. Busuknya Dan busuk. belum ada apa jalan keramat hitungannya belum ada jalan besar karena Master Cornelis Jatinegara itu masih kemanti sendiri, masih kabupaten sendiri. Dia masuk Ya, maksudnya masih kota sendiri di luar Batavia. Jadi ini belum, kalaupun ada jalan mungkin jalan kuda gitu. Ketan lah ya, kata. Ya ini luar kota banget. Iya, ini jalur setelah pertempuran antara Napoleon dengan Inggris. Iya, makanya dapatnya banyak. Namanya Pak, bangunan di sini yang paling gede yang di luar kota yang unik itu rumahnya Vandel Para itu sekarang itu rumah sakit RSPAD. Oh. Nah itu dari 1600-an udah ada. Tapi dia memang benar-benar unik di luar kota. Ya, ada masa itu. Masuk sama ini museumnya itu ya, gabungannya. Beda. Pokoknya Bukan beda. Beda. Rumah sakit Gatot Subroto sama yang sekarang jadi marinir atau apa gitu, abri itu sama Hotel Borobudur itu tuh halaman rumahnya Del Para. Hotel Borobudur. Iya, Oh, itu Itu sampingnya. tapi belum ada lapangan banteng, belum ada sekarang. Namanya masih Waterloo. Belum ada bahkan. Belum Pak. ada. Belum ada ya. Waterloo kan baru iya. 13, Ini rumahnya Vandel Para itu kan dulu setelah Chesterland itu ya, Vandel Para kan dibeli. Nah, dia bikin bangunan besar banget itu, tapi nggak ada apa-apa di sekitarnya. Dia anak doang kan, berarti batasnya sampai dari Hotel Borobudur situ sampai ke belakang. Belum ada. Kayak itu ah. Nah, itu baru ada setelah 8. Yang di belakang kalau ada info boleh ya, kasih tahu saya juga ya. Ini soalnya beberapa Ada yang mau bertanya lagi? Oh sama ini yang mungkin ada yang teman-teman belum tahu. Tadi Bapak nyebut Indo itu adalah percampuran antara orang Belanda dan pribumi. Kawin silang. Kawin silang. Soalnya kalau di kita sekarang di yang namanya Indo tuh kayak abbreviation pendek dari Indonesia. Padahal kalau kita dulu orang-orang zaman Oh, dulu iya, kita iya. Pak, kalau ngomong ini orang Indo deh. Indo itu adalah campuran dari bapaknya orang Belanda, ibunya orang pribumi. Nah itu anak-anak Gen Z sama sekarang tuh nggak ada Nggak lagi tahu. yang ngerti istilah itu. Tapi emang sih ada tetangga sih ya, anak turunan gitu. Jadi kakeknya itu setengah Indo. Bapaknya orang. Rapat kali. Berapa? Berapa? Kulturalnya kelihatan sih. Ya, Makanya dulu ada penjahat dan bintang film yang terkenal banget karena bapaknya orang Eropa, ibunya orang pribumi, namanya John John Indo. Oh. Karena dia adalah orang campuran dan ya itu tadi Bapak udah cerita orang Indo itu bandel banget gitu. dulu karena belum ada pendidikan dan pertama karena emaknya pribumi sehingga kalah level dari Berarti segi Pak sama politik. berarti Vincenzo ini sama dengan di Gombong itu ada benteng Vanderbilt. Dia juga mengakomodasi orang-orang Indo yang bandel edan-edanan. Salah satu pastornya, iya, saya pernah kesana kan ya. Dan jadi Ada cerita ya. Jadi sama itu juga di makam ini kebetulan nggak jauh Pak, ada Kerkhoff di depan Van der Weyck. Si pastor itu juga bikin sekolahan, dibolehkan Van der Weyck itu untuk menjadi asrama. Nah itu isinya adalah orang-orang Indo yang pada saat itu sama Pak, bandel, nggak bisa diatur, nggak punya tata krama, segala macam, akhirnya disekolahin dan sama dia kejadiannya tuh ketabrak kalau nggak salah ya. Dan pada saat meninggalnya sama dengan pastor ini, jadi diantar oleh ribuan bekas itunya. Kalau hubungan sama yang di Matraman, Pak Haji. Matraman itu sebetulnya filialnya Ursula Jalan Pos. Itu setelah 1900. Maksudnya Iya. Mataram itu emang segini. Ya, jadi dulu Kayaknya. kita lewat dulu ya, Matraman. intermezzo sedikit. Jadi Ursula Jalan Pos itu filialnya Santa Maria Juanda. Nah, ketika tahun 1905 Paus meminta Ursulin bergabung menjadi satu. Namanya Uni Roma sekarang seperti sekarang OSU. Tapi hanya Beltevreding atau Ursula Jalan Pos menolak karena perintah dari Belanda tidak boleh bergabung. Uskup di Belanda nggak boleh minta bergabung. Itu tahun 1905. Akhirnya mereka nggak bergabung, mereka bentuk Ursulin Beltevreding. Nah, ketika bergabung itulah
filial yang diantaranya satu Mars Diri ini sekarang, kedua Santa Maria Cirebon, Purwokerto. Kotanya yang dekat mana? Kemudian ya dekat nggak jauh dari sana. Terus di Pemalang, Notre Dame. Saya orang Santa Maria Cirebon. Nah, ya. Tetapi kemudian tahun 1938 setelah Perang Dunia Pertama selesai menjelang Perang Dunia Kedua, mereka putus kontak dengan Belanda karena Belanda dikuasai oleh Nazi Jerman. Perang Dunia Kedua lah. Kedua, akhirnya ya sudah ini Walter Franklin bergabung dengan Uni Roma. Uni Roma tahun 1938. Ini Uni Roma ini yang Vatikan itu. Ya, Roma sebutannya. Nah kemudian karena bergabung itulah maka mereka kembali ke Ursuline. Tetapi kemudian tahun 42 ketika Jepang datang, banyak suster Ursuline meninggal, terutama yang filial dengan Jalan Pos. Banyak sudah meninggal. Akhirnya total kalau dihitung kami kemarin menghitung yang meninggal pada masa zaman Jepang itu sekitar ada yang di Bandung aja saya mencatat sekitar 30-an, total 80 sampai 100-an. Total di seluruhnya Ursuline Itu saja. karena interniran itu Pak. Salah satunya itu belum yang meninggal biasa ya. Ya, karena interniran ya. Yang di internet itu yang di Bandung saja tercatat 30-an. Saya kira 32 kalau nggak salah. Itu belum yang di Kembangunan Surabaya, ya kan? Belum yang di mana ya? Yang di sini mana? Tojo. Oh iya. Tojo yang khusus perempuan. Gitu. Jadi ada banyak sekali yang meninggal, belum lagi yang meninggal normal. Maksudnya meninggal normal itu Yang tua-tua. Ya nggak hanya tua ya, sakit meninggal. Kalau yang ini kan karena meninggal Emang juga. meninggal normal apalagi selain tua dan sakit. Aneh deh. Tanya-tanya. Intermisi saja ya itu. Jadi, nah karena banyak suster yang meninggal itulah maka karya ini dikhawatirkan tidak berjalan. Klien kepada orang-orang kecil tidak berjalan sehingga Purwokerto, Cirebon diserahkan kepada suster-suster OP, Ordo Pewarta. Pemalang diserahkan kepada suster Notre Dame. Di sini ke OSF, suster OSF Mars Diri. Di Bogor itu filialnya Santa Maria itu diserahkan ke FFM. Ada yang tahu yang di Bogor? Pacis. Regina Pacis itu diserahkan ke FFM. Di Surabaya diserahkan ke SPM, suster SPM Santa Maria. Itu di Peneleh, Peneleh itu makam ya. Di saya lupa Surabaya itu Ursuline Surabaya tahun 63 itu diserahkan ke usulan SPM. Saya pernah ke sana terakhir kemarin satu seblok. Jadi itu Ursuline karena banyak meninggal. Nah, di sini kita kembali ke sini di Pantai Vincentius itu perubahannya hanya pada tahun 1854 sampai 1810 itu diocesan, 1810 sampai 30 itu Yesuit, dan 1830 sampai sekarang itu OFR, Ordo Frater Minorum, ordo orang miskin, orang kere. Tapi nggak kere-kere juga sih, ya. Nggak kere sekarang ya, nggak minor lagi. Ya. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka ini digabung di sini di daerah Cina dan Pondok Sidoarjo itu baru tahun 80-an masalah penjara itu. Nah kemudian OFM, tapi sayang ya kita nggak ketemu beberapa Romo OFM. Ada beberapa saya kenal di sini, ada Romo saya kenal di sini sebetulnya ya. Tapi mungkin karena satu acara bebas, Romo-romonya pergi. Ya. Bahkan tadi saya nggak ketemu Romo Minang sama Didi, nggak apa-apa ya. Itu jadi ini karya para imam di bidang pendidikan sebagian anak, karya sosial. Ya, jadi karena faktor tadi ya banyak anak yang tidak bisa dididik. Karena itulah ini termasuk pendidikan tua juga selain Ursuline ya, yang bertahan sampai sekarang. Di asuhan yang bertahan sampai sekarang ya, itu ini salah satunya. Seteul. Matraman. Yang mana? Depan seberang. Kan ada pantai saja.
Makanya Dekat sendiri ini. debat sendiri. Oh itu punya protestan ya? Iya, Pak. Oh saya nggak begitu wabial tapi nggak begitu. Di sini. Jadi Anda tahu Galeri Nasional? Iya. Dulu tuh sekolah perempuan, protestan juga. Sekolahnya di Iya. Iya kan? Karena Itu sekolah perempuan semua tapi khusus bule dan khusus protestan. Oleh Presiden Soekarno ditutup. iya Galeri Nasional. Iya, ditutup oleh Presiden Soekarno. Iya, Freemason. Ya kenapa? Karena dia hanya terima bule saja. Kalau Santa Maria, Ursula Jalan Pos, masih sini terima macam-macam dari berbagai kalangan. Maka oleh Presiden Soekarno, bahkan anak Presiden Soekarno kan sekolahnya di sana, Santa Maria. Carpenter Autistic. Iya, Carpenter Autistic. Oke, ada yang mau bertanya lagi Kak? Terkait di panti asuhan. Nanti terkait asuhan. Apa mau terkait dengan apa 13 jalan salib? Dengan apa? Itu yang di perempuan bentuknya kayak gini. Yang mana apa namanya 1105 ketika Ursula nggak mau gabung sama Uni Roma, panti asuhannya pindah ke sini. Jadi itu sempat jadi gabungan perempuan dan laki-laki. Jadi yang depan ini area laki-laki, belakang area perempuan. Tahun 37 baru kemudian dipindah ke Bidara Cina. Ya, Bidara Cina. Antonius Padua. Nah, dulu yang itu kesana gimana tuh? Iya. Iya, iya. Ya kan sayang cuma sebentar tuh. Lama, Pak. Iya. 2 jam di sana, 2 jam. Sampai ke atas. Saya malah itu biaranya bukan gerejanya dia belum sampai atas malah. Ya, itu jadi tahun 37 baru pindah ke Bidara Cina. Jadi Ursula itu sejak 1905 itu memang karena bersaing dengan Santa Maria langsung mereka ngebut jadi sekolah favorit sampai sekarang. Oh, apa namanya? Bersaing dengan kebaikan. Itu dia. Sekolah favorit itu di Ursula. Ya. Nah kemudian ketika Jepang datang, nah ini sama sempat jadi kamp juga. Kemudian ada Suster Ursulin di Santa Maria ditugaskan di sini, Ya, tapi yang pribumi di sini biar orang Jepang tahu itu pribumi nih. Iya. Susternya, jadi nggak sampai di kamp. Pokoknya yang Belanda, Inggris, ada suster pokoknya yang non Jerman dan non pribumi itu pasti masuk kamp. Karena kawasan Keramat waktu itu menjadi camp interniran selain kawasan Tanah Abang. Nah, petunjuk. Cideng. Tahu kan maksudnya. Cideng ada satu lagi di sebelahnya itu loh. Polri di mana? Sebelahnya Taman Proklamasi.